Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Berita TVMO edisi Jumat 18 Februari 2016. Kali ini kami akan menyajikan sejumlah berita, di antaranya Gubernur Sumatera Utara nonaktif dituntut 4 tahun penjara. Pegiat dan akademisi anti korupsi tolak revisi Undang-Undang KPK. Perpustakaan MPR RI berencana menggagas berdirinya Laboratorium Konstitusi. Bersama saya Samarsya, inilah berita selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti dituntut 4 tahun penjara dalam sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut KPK menilai terdakwa Gatot terbukti telah melakukan suap terhadap Hakim PT UN Medan, yakni untuk mempengaruhi putusan terkait bantuan dana bansos. Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dituntut 4,6 tahun kurungan dan istrinya Evi Susanti 4 tahun ditambah denda 200 juta subsidiar 5 bulan kurungan dalam sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang tuntutan yang dibacakan oleh JPU KPK Irena Putri, bahwa pasangan suami istri tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kasus suap Hakim PT UN Medan dan Sekjen Partai Nasdem Patrice Riau Capella. Agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Gatot Pujo Nugroho dan terdakwa 2 Evi Susanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama menyuap hakim dan menyuap pegawai negeri. 1. Gatot Pujo Nugroho berupa pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan terdakwa 2 Evi Susanti berupa pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda masing-masing sebesar 200 juta rupiah subsidiar selama 5 bulan kurungan. 6. Yurinda Sri Ahyuni. Sementara itu, meskipun berat hati, Gatot dan Evi mengaku lega. Meski begitu, pasangan suami istri tersebut akan melakukan pembelaan atau pledoi yang akan dilaksanakan pada pekan depan. Maunya bebas. Maunya bebas. Tapi sudah cukup belum amar-amar tadi? Ya, nanti begini aja. Artinya pekan depan saya bersama istri akan melakukan pembelaan. Jadi di forum itu aja kami akan menjelaskan segala. Dalam tuntutan yang dibacakan oleh JPU KPK, Gatot dan Evi bersama-sama didakwa menyuap Hakim PT UN Medan $27.000 Amerika Serikat dan $5.000 Singapura untuk mempengaruhi putusan terkait pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tentang dugaan tindak pidana korupsi dana BOS, bansos, BDB dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pemerintah Sumatera Utara yang dikuasakan pada pengacaranya OC Kaligis. Selain itu, Gatot dan Evi juga didakwa menyuap mantan Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Nasdem Patrice Riau Capella untuk mempengaruhi Kejagung untuk memuluskan perkara yang ditangani Kejaksaan Agung. Didi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, penolakan akan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK semakin kuat. Bahkan sejumlah penggiat anti korupsi dan akademisi mendesak agar pemerintah menolak revisi Undang-Undang KPK oleh DPR yang dianggap akan memperlemah KPK. Adanya sejumlah poin yang dianggap memperlemah lembaga anti korupsi antara lain pembentukan Dewan Pengawas, kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3, dan pengaturan kewenangan terhadap penyadapan. Para pengamat masalah korupsi menilai pembentukan Dewan Pengawas KPK yang ada dalam draft revisi KPK berbeda dengan Dewan Pengawas pada lembaga lain yang hanya mengawasi kinerja lembaga. Penolakan juga disampaikan oleh mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto yang menolak dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Bambang menilai kelahiran KPK tak lepas dari semangat reformasi yang ingin meningkatkan upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme pada era Orde Baru. Keinginan meningkatkan pemberantasan korupsi itu diperkuat oleh ketetapan MPR tahun 2001. Oleh karena itu, Bambang menilai adanya rencana revisi Undang-Undang KPK yang diusulkan oleh DPR sangat terasa janggal, di mana sebagian besar berpotensi memiliki konflik kepentingan. Menurutnya, merujuk fakta yang ada saat ini dengan banyaknya sejumlah anggota DPR yang tertangkap melakukan korupsi,
maka perlu dicurigai jika ternyata pemerintah mendukung revisi Undang-Undang KPK. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, pemimpin redaksi Jurnal Ma'arif Ahmad Imam Mujadid mengatakan, penyesatan pada umat Islam Syiah di Indonesia disebabkan kurangnya informasi tentang Syiah yang sebenarnya, bahkan banyak informasi yang tidak tepat. Hal itu dikatakannya dalam acara diskusi dan peluncuran Jurnal Ma'arif di Jakarta. Pemimpin redaksi Jurnal Ma'arif Ahmad Imam Mujadid Rais mengatakan, penyesatan pada umat Islam Syiah di Indonesia disebabkan karena kurangnya informasi Syiah yang sebenarnya dan banyak informasi yang tidak tepat. Ahmad menilai penyesatan itu juga diperburuk dengan kondisi peperangan di Timur Tengah sekarang ini dan kehadiran sosial media yang memperkeruh proses penyaringan informasi. Melihat kondisi ini, Ma'arif Institute sebagai lembaga pembaruan pemikiran dan advokasi untuk mewujudkan praksis Islam menjadi berkeadilan sosial dan kemanusiaan, menggelar diskusi publik mengenai Syiah, geopolitik dan sektarianisme. Kegiatan ini juga sekaligus peluncuran Jurnal Ma'arif volume 10 nomor 2 Desember 2015. Kehadiran jurnal ini berupaya memberikan informasi tentang Islam Syiah yang berimbang, bersumber dari berbagai penulisan dan beragam latar belakang. Sementara itu, pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran, Hikmat Saifullah mengatakan, tensi meningkat antara Sunni dan Syiah di Indonesia tidak terlepas dari adanya kampanye ancaman Syiah. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Proses informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut. Tetap bersama kami dalam Berita TVMU. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Masyarakat sebagai warga negara perlu memahami hak dan kewajiban hidup serta hak perlindungan hukum. Perpustakaan dan museum mengutamakan ketersediaan informasi konstitusi dan benda bersejarah menjadi bukti adanya informasi di masa lalu yang bisa diyakini keberadaannya. Forum Silaturahim Pustakawan dan Budayawan mengadakan diskusi di ruang presentasi perpustakaan MPR RI. Dalam forum ini, pengenalan sejarah konstitusi melalui perpustakaan dan museum menjadi salah satu bahasan agar masyarakat sebagai warga negara dapat memahami hak dan kewajiban hidup serta hak akan pelindungan hukum. Sebagai pengusaha, kita perlu tahu sejarah juga ya. Jadi sejarah inilah yang bisa membuka wawasan kita untuk lebih mengetahui secara internasional maupun secara nasional. Di sini saya lihat banyak sekali buku yang memberikan kita pelajaran yang luar biasa. UNESCO sebagai salah satu organisasi internasional yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi segala hal yang berhubungan dengan pendidikan, sains, dan kebudayaan, mengakui bahwa koleksi sejarah bangsa Indonesia diakui sebagai memori dunia. Oleh karena itu, keberadaan perpustakaan dan museum akan semakin melengkapi ketersediaan informasi konstitusi dan benda bersejarah yang menjadi bukti akan adanya informasi di masa lalu yang bisa diyakini keberadaannya. Maka setiap warga negara harus mengetahui dan memahami akan pentingnya sejarah perjalanan konstitusi. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Perpustakaan MPR RI berencana menggagas berdirinya laboratorium konstitusi yang diguna menunjang pengetahuan masyarakat akan sejarah perjalanan konstitusi di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono dalam forum silaturahmi pustakawan dan budayawan di gedung MPR RI Senayan, Jakarta. Majelis Permusyawaratan Rakyat menggagas sebuah laboratorium konstitusi untuk memperkaya tataran implementasi dari tugas-tugas MPR itu sendiri. Sekretaris Jenderal MPR RI yang baru, Ma'ruf Cahyono menyampaikan, keinginan adanya museum atau laboratorium konstitusi adalah bagian yang memiliki relevansi yang kuat. Karena bagaimanapun Indonesia memiliki proses panjang dalam pembentukan konstitusi yang juga harus didokumentasikan. Adanya laboratorium konstitusi adalah bagian yang memiliki relevansi yang sangat kuat. Karena bagaimanapun kita memiliki satu proses panjang pembentukan konstitusi, bahkan lembaganya itu sendiri MPR, kalau kemudian tidak didokumentasikan dan tidak kemudian kita pelihara itu semuanya dengan baik, tentu
para generasi ya, penerus kita tidak akan paham apa itu konstitusi dalam perspektif sejarahnya dan apa itu MPR dalam perspektif sejarahnya. Yang diharapkan ke depannya tidak hanya memiliki domain tugas mengenai konsep-konsep ketatanegaraan konstitusi, tetapi paling tidak lembaga pengkajian juga menjadi bagian proses pembelajaran bangsa. Selain itu, bagi generasi muda dan stakeholder lainnya yang memiliki kepentingan, mengupayakan konstitusi tidak hanya dilihat dari konsep, tetapi juga dilihat dari sejarah dan implementasinya. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB akan menggelar untuk pertama kalinya World Humanitarian Summit Istanbul 2016 di Turki pada bulan Mei mendatang. Dan Indonesia khususnya Muhammadiyah akan menjadi peserta dalam konferensi ini. Konferensi yang akan menjadi acara internasional terbesar yang dikelola PBB ini akan membahas dan menetapkan agenda aksi kemanusiaan untuk menjadi tanggung jawab bersama di masa yang akan datang. Dalam konferensi ini akan membahas 4 tema besar, diantaranya efektivitas kemanusiaan, pengurangan kerentanan dan pengelolaan resiko, dan transformasi lewat inovasi pelayanan kebutuhan masyarakat dalam konflik. Dalam konferensi pers ini, Indonesia khususnya Muhammadiyah akan turut terlibat. Indonesia akan membawa isu mengenai iklim, bencana maupun kemiskinan yang menjadi isu utama di Indonesia sebagai negara kepulauan. Humanitarian Forum Indonesia pun akan membuat surat rekomendasi yang akan diberikan kepada pemerintah sebagai perwakilan dalam konferensi pers tersebut. Irisan dari humanitarian ini kan sangat luas, jadi bisa terkait dengan bencana, terkait dengan iklim, terkait dengan poverty, SDG sendiri, isu SDGs dan sebagainya. Sehingga sangat disayangkan sekali banyak pihak yang tidak aware terhadap isu ini. Sehingga kita terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, kita memiliki inisiatif bagaimana kita mengumpulkan informasi dan termasuk diseminasi informasi kepada baik dari unsur pemerintah yang lain ataupun mungkin dari CSO untuk membuat semacam, nanti kita ada semacam kertas posisi yang akan kita berikan ke pemerintah, sehingga kertas posisi ini diharapkan ini menjadi masukan untuk pernyataan pemerintah sendiri di dalam event tersebut. Selain itu, Humanitarian Forum Indonesia ingin mendorong masalah pengelolaan dana Islam, sebab zakat dan sedekah sering dikaitkan dengan pendanaan terorisme. Untuk itu, pendanaan Islam ini ingin dioptimalkan untuk kegiatan kemanusiaan, seperti kesiapsiagaan untuk kebencanaan, konflik atau isu perubahan iklim. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Humanitarian Forum Indonesia menggelar diskusi dengan tema menuju Istanbul Humanitarian Summit 2016. Dalam diskusi ini, Muhammadiyah akan mengangkat isu sekitar terorisme dan lingkungan hidup untuk dibawa ke forum internasional di Turki nanti. Forum internasional terbesar ini akan dihadiri oleh sejumlah negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk Indonesia. Humanitarian Forum Indonesia yang terdiri dari lembaga kemanusiaan di Indonesia seperti Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC, Dompet Duafa, Caritas Indonesia, dan sejumlah lembaga kemanusiaan lainnya mengadakan diskusi menuju World Humanitarian Summit di Istanbul, Turki nanti. Muhammadiyah yang juga ikut terlibat dalam diskusi ini memberikan sejumlah isu terkait kemanusiaan di Indonesia sebagai masukan untuk World Humanitarian Summit nanti. Beberapa isu ini diantaranya berkaitan dengan terorisme dan lingkungan hidup. Saat ini kan tentang kemanusiaan sangat luas ya, dari mulai masalah terorisme, kemudian climate change, kemudian radikalisme, kemudian juga disaster dan lain-lain. Jadi sangat kompleks sebetulnya, dan karena itu Muhammadiyah harus bisa mengembangkan perspektifnya terhadap masalah-masalah itu. Apa sih yang disebut dengan bencana itu? Tadi ada konsep everyday disaster. Bagaimana kita menyikapi itu? Tentang gizi dan lain sebagainya. Dan itu terkait juga misalnya dengan ya kalau dulu ada MDGs ya, Millennium Development Goals, dan sekarang ada SDGs itu ya. Kita juga harus bisa mengaitkan dengan masalah-masalah seperti itu. Selain itu, Hilman berharap pemerintah lebih terbuka dan memberikan kesempatan pada masyarakat sipil untuk terlibat dan ikut merumuskan pikiran yang akan disampaikan ke World Humanitarian Summit nanti.
Sebab pada akhirnya masyarakat sipil yang akan mengimplementasikan di lapangan. Noviani Nuraini, Muhammad Fikri memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, Berita TVMU akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami dalam Berita TVMU. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Pemirsa, penyebaran virus Zika di Tenggarai tersebar oleh nyamuk Aedes aegypti. Di mana nyamuk Aedes aegypti ini sudah dikaji dan terbukti selama ini menjadi penyebar penyakit demam berdarah dan chikungunya. Virus Zika merupakan salah satu virus yang proses penularannya melalui nyamuk Aedes aegypti. Gejalanya hampir sama dengan demam berdarah dan chikungunya, yaitu adanya proses infeksi. Saat ini virus Zika di Tenggarai bertanggung jawab terhadap sekian banyak kasus bayi dengan kelahiran mikrosefalus. Mikrosefalus merupakan kondisi di mana otak tidak tumbuh pada tingkat yang diharapkan. Secara fisik tampak lingkar kepala anak yang lebih kecil dari biasanya, sehingga dunia gempar dan mengantisipasi hal tersebut. Pemerintah Indonesia sudah memberikan peringatan perjalanan ke Brasil. Saya pikir ini langkah yang bagus, dan bagi kita Indonesia, negara yang di sini nyamuk Aedes aegypti itu bisa hidup dengan baik, maka kita juga harus hati-hati dan waspada. Agus menambahkan, pemberantasan nyamuk dan sarang nyamuk dan menjaga kebersihan menjadi pilihan tepat, dan ini tidak bisa dilakukan rumah per rumah namun harus secara massal. Lilis, Atika, dan Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Ya pemirsa, beralih ke informasi dari Medan, Sumatera Utara. Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar diskusi publik bertajuk menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, yakni tentang zakat badan usaha milik daerah. Diskusi publik yang dibuka oleh Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Abdul Hakim Siagian, berlangsung Rabu sore 17 Februari 2016 di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jalan Sisinga, Mangaraja, Medan. Ketua DPD IMM Sumut Budi Setiawan Siregar menjelaskan diskusi publik sebagai bagian dari program Jihad Konstitusi yang dilakukan DPD IMM Sumatera Utara adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1962, di mana pada pasal 25 ada kewajiban badan usaha milik daerah atau BUMD untuk mengeluarkan pembayaran zakat BUMD. Ketentuan yang sudah ada undang-undangnya itu sejak diundangkan belum terrealisasi seperti diharapkan. Untuk itulah DPD IMM Sumatera Utara melakukan diskusi publik yang diikuti sekitar 100 anggota IMM Sumatera Utara. Diskusi yang dimoderatori oleh Rafdinal menghadirkan 3 narasumber, Abdul Hakim Siagian, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Sohibul Ansor, Sekretaris Vokal IMM, dan Cahyo Purnomo, Direktur salah satu BUMN yang ada di Medan. Sekretaris Vokal IMM Sohibul Ansor mengapresiasi tradisi diskusi yang digelar DPD IMM Sumut itu. Kita tahu bahwa pertengahan pimpinan yang lalu, pimpinan pusat Muhammadiyah menggencarkan apa yang disebut dengan jihad konstitusi. Bulan lalu di Solo, Rakernas Majelis Hikmah dan Kebijakan Publik melebarkan agenda itu. Tidak hanya jihad konstitusi dalam pengertian undang-undang, tetapi legislasi lokal daerah juga harus menjadi bagian yang menjadi sasaran untuk kita kritisi. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Abdul Hakim Siagian menegaskan, seandainya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1962 itu bisa diimplementasikan, maka ada sekitar 217 triliun dana yang dapat terkumpul. Kata Abdul Hakim, sayangnya implementasinya baru berhasil mengumpulkan dana zakat BUMD hanya 1% saja. Prospek dari zakat BUMD itu oleh kajian Basnas dan BPD 2013 ditaksir lebih 217 triliun. Tapi realisasi hanya 1%, berkisar 2,1 triliun. Berarti 99% itu tidak ditunaikan. Padahal kalau itu ditunaikan, bayangkan
200 triliun lebih yang akan digunakan untuk menciptakan keadilan, mendorong kesejahteraan, dan lain sebagainya. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta menggelar forum diskusi membentuk sekolah pesantren olahraga. Berbagai kalangan pendidikan di Yogyakarta khususnya Muhammadiyah turut hadir dalam acara ini. Kemajuan bidang olahraga di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta menginisiasi diadakannya forum diskusi membentuk sekolah pesantren olahraga. SMK Muhammadiyah 7 merupakan salah satu sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta yang berprestasi di bidang keolahragaan dan sering menyabet juara provinsi maupun nasional. Forum diskusi ini guna menampung saran dan pemikiran dari kalangan pendidikan mengenai sekolah pesantren olahraga. Jadi FGD ini memang tujuannya untuk mencari masukan bagaimana pengembangan pembinaan prestasi olahraga, pengembangan pembinaan pesantren, sehingga diharapkan sekolah pesantren olahraga itu menjadi sebuah konsep formulasi yang untuk tujuannya agar alumni atau lulusan SMA 7 atlet tetapi religius, atlet tetapi Islam, atlet tetapi juga punya nilai-nilai luhur Islam. Berkah menambahkan, SMA Muhammadiyah 7 ingin membuat brand baru dan yang pertama di Yogyakarta, yakni sekolah pesantren olahraga. Ispi Iswari Nilakandi Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, gerai makanan dan snack buka Nusantara dibuka secara resmi di Yogyakarta. Hal ini merupakan salah satu program kerja Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bidang pengembangan usaha kecil dan menengah. Salah satu program kerja Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah ialah pengembangan usaha kecil dan menengah. Salah satu wujud nyata dari pengembangan usaha kecil menengah ini adalah dibukanya gerai makanan dan snack Bu Eka Nusantara. Gerai Bu Eka Nusantara ini merupakan inisiasi dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Cabang Muhammadiyah Kota Gede. Gerai ini juga bekerja sama dengan Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu program utama di Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah pengembangan industri kecil dan menengah. Nah, salah satunya yang siang hari ini kita resmikan adalah gerai makanan dan snack Bu Eka Nusantara yang diinisiasi oleh MPM PCM Kota Gede Yogyakarta. Tentu ingin mengangkat tentang makanan khas Yogyakarta sebagai sebuah oleh-olehnya. Aris Munanda selaku Wakil Ketua PCM Kota Gede menambahkan bahwa dengan dibukanya gerai Bu Eka Nusantara ini diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Bagaimana Muhammadiyah ini memberikan peran kepada jamaahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja kalau masyarakat itu sejahtera, keluarga itu sejahtera, salah satu unsur yang harus kita penuhi adalah pendapatannya bertambah. Kalau yang namanya pendapatan bertambah, kaitannya adalah dengan pekerjaan, dengan lapangan pekerjaan. Kalau dalam satu keluarga itu mempunyai tambahan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh anggota rumah tangga itu, maka pendapatannya akan naik. Kalau pendapatannya akan naik, mestinya kesejahteraan masyarakat itu akan naik juga. Ini sebagai upaya Muhammadiyah untuk semakin dekat dengan jamaah. Gerai makanan dan snack Bu Eka Nusantara ini berlokasi di Kota Gede Yogyakarta. Gerai makanan ini akan menyasar ke UMY, pimpinan cabang Muhammadiyah hingga pimpinan pusat Muhammadiyah. Ispi Iswari Nilakandi Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita TVMU. Bersama saya Samarsya dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Salam pencerahan, Nasrul Minallah Fatung Qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.